teman-teman pengangguran. Jadi inilah hasil dari video pertama setelah 43 hari ya. Seperti ini, anggurnya sangat sehat sekali, mau mulai berubah warna. Nah, ini yang kompor kedua, sangat sehat sekali. Ini setelah 43 hari, yang kita pakai adalah pupuk organik semua. Halo Sobat Anggur, untuk video perdana ini judulnya adalah cara memperbaiki bibit tanaman anggur yang tidak tumbuh normal. Salam kenal untuk semua senior pakar di bidang menanam anggur. Izinkan saya membuat video perdana di bidang selak beluk anggur. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk penanam anggur pemula seperti saya ini. Kasus pertama yang saya hadapi adalah kurang berkembangnya bibit tanaman anggur yang diberi oleh teman saya sebanyak 2 pot. Ini cuplikan videonya. Nah sobat, saya diberi beban, bukan beban sebetulnya, anugerah buat bagi saya untuk memelihara tanaman anggur ini. Semoga bisa berhasil ya sobat. Ini anggur pertama dan ini anggur yang kedua. Ini sedang proses pruning. Nah ini tuh, ini kan Pruning artinya potes pucuk ya. yang tidak berguna dibuang. Nah ini kan yang biarin ini primernya. Yang ini kelihatan lebih subur ya daripada yang tadi ya. Mungkin karena yang ini kena matahari langsung, terus kena hujan ya. Jadi sementara ini tanpa atap pun bisa ya, tanpa greenhouse juga bisa ya. Tapi kalau misalnya hujan ini harus masuk ke dalam. Oh, Pokoknya nggak boleh kena hujan aja. oke. Nanti saya pakai cara saya sendiri di rumah. Begitu hujan saya tutup pakai seng plastik atasnya. Ini intinya mah kalau ini kena hujan daun nggak apa-apa. Tapi ini nggak boleh kena hujan. Siramnya juga sehari cuma sekali satu gelas aqua. Kita lihat 1 atau 2 gelas. Ini batangnya nggak kering ya, Bu Is? Enggak. Ini belum disiram nih. Belum siramnya, itu kelihatan ya ini. Tuh kan, ini teh keras, harusnya nggak boleh. Harusnya ini gembur, harusnya gembur. Tuh nggak boleh. Oke, tuh kelihatannya. Ya. Ini sobat ya, coba ya, mudah-mudahan saya bisa berhasil. Saya diberi amanah sama Ibu Kris, Aduh. diberi amanah untuk menyayangi tanaman anggur ini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanah tersebut dan bisa membawa berkah dan berbuah banyak. Nanti kebagian buahnya ya Bu Is. Ya, semua tuh amin. Yang penting ini anak ini dirawat. Dirawat dulu. Ini kan kecil tuh. Ini makanya saya curiga kenapa ini kok kecil ya. Tuh basah banget. Anggur tuh nggak boleh basah banget gini. Jadi gitu kena siram harus meresap Ke bawah. Jadi ini teh. Ini prinsipnya harus banyak angin ya Is ya. Iya, sama seperti anggrek. Betul kan. Ya saya berusaha ya. Amin. Ya mudah-mudahan ini bisa berhasil saya tangani sobat. Terima kasih banyak Is ya. Sama-sama. Atas amanah yang diberikan kepada diri saya untuk merawat. Ya, Mudah-mudahan bisa menghasilkan ya semoga kamu Anggur-anggur. bukan hidung ya. Ya,
Diajak ngomong dulu, Is. Diajak ngomong dulu. Ya, ikut ya sama Hans ya, baik-baik ya Neng ya. Ya, yo jangan nakal ya, yo. Terima kasih banyak, Is ya. Ya, yo sama-sama yo. Ya. Ini sobat semua, dua pot pohon anggur akan saya bawa ke rumah saya. Pohon anggur ini terlihat sangat kurus, kelihatan tidak sehat, tidak bertenaga seperti ini. Ini pasti ada sesuatu yang salah di bagian medianya. Kalau terlihat di bagian luarnya, ini medianya kering. Ya. Ini kering, seolah-olah ini kekurangan air kalau dilihat secara sepintas. Tapi kalau setelah dibongkar media tanamnya, inilah yang terjadi. Media tanamnya sangat basah sekali, sehingga kemungkinan ini bisa membusukkan akar anggur. Kesalahan lain dari pot ini adalah bagian dasarnya tidak dimasukkan pecahan genting atau pecahan bata, sehingga air tidak bisa keluar dengan sempurna. Nah, nanti akan saya perbaiki, akan saya ganti medianya, ditambah media lain, dan bagian dasarnya akan saya tambahkan pecahan bata atau pecahan genteng supaya air bisa lancar keluar. Inilah yang terjadi sobat. Ini analisa sedikit saja. Saya pun masih pemula, baru pertama kali saya mendapatkan tanaman anggur ini, dan ini sebagai pembelajaran untuk diri saya supaya kedepannya bisa mendapatkan atau menanam anggur dengan sempurna, dengan sebaik mungkin. Ini kebetulan saya dapat amanat dari seorang teman untuk memelihara dan menanam anggur ini. Inilah keadaan pertama yang diberikan beliau kepada saya, dan saya harus berusaha supaya tanaman anggur ini bisa berkembang sebaik-baiknya. Di pot kedua pun akan saya pindahkan sebagian media tanamnya ke ember-ember kecil ini. Ini keadaan media tanam di pot kedua yang sudah saya ambil satu ember kecil media tanamnya. Terlihat di sini bagian ini tanah saja, sedangkan bagian gabah dan sekam bakarnya terpisah dari tanah ini. Nah, ini terlihat sangat keras, menunjukkan bahwa ini tanah, sedangkan sekam bakarnya terpisah. Seharusnya tanah dengan sekam bakar itu diaduk merata, jangan seperti ini. Tuh, ini terlihat ya, ada bagian gabahnya yang belum tercampur. Rupanya ini terpisah cara mencampurnya. Gabah kering sama gabah kering tidak diaduk sebelumnya. Nah, ini sudah dapat 2 ember kecil yang akan saya olah, ditambah media tanam lainnya. Saya akan bongkar dulu supaya keadaan media tanamnya tidak basah seperti ini. Soalnya kalau ini tidak diambil tindakan seperti ini bakalan tidak akan bekerja dengan normal. Ini menurut saya saja, beri komentar atau koreksi bila ucapan saya salah. Nah, ini kesalahan yang kedua pun terlihat bagian dasarnya tidak diberikan pecahan bata atau genting. Jadi sini airnya kurang keluar ya. Nah, ini keadaan akhir. Sebagian media tanamnya saya keluarkan dan akan saya pindahkan ke lantai 3. Nah, untuk mempermudah pemindahan ke lantai 3, maka bagian kabel T-nya akan saya potongkan dulu di sini
supaya mudah dalam pengangkutan ke lantai 3. Nah, ini diberi kabel T supaya posisinya tidak turun. Ini saya lepas dulu sementara. Nah, ini sobat, satu lingkaran aluminiumnya sudah saya cabut. Nah, jadi saya mengangkat pot yang berisi bibit anggur ini jadi lebih ringan dan lebih mudah karena kedua ringnya saya cabut sementara waktu. Nah, pot kedua siap dipindahkan ke lantai 3. Sekarang kedua pot anggurnya sudah ada di lantai 3. Langkah pertama, saya mencoba dengan memberikan hembusan angin ke akar-akar bibit anggur ini supaya kandungan airnya cepat keluar. Media tanamnya yang berada di kedua pot saya keluarkan sebagian sampai ketemu akar-akar dari bibit tanaman anggur ini, dan diusahakan angin berembus banyak ke bagian ini supaya akar-akarnya tidak tertimbun oleh air yang banyak lagi. Nah, ini saya lakukan setengah harian, sekarang sore, dan besok pagi baru akan saya tambahkan media tanam yang baru sambil menunggu berkurangnya air dalam media tanamnya. Maka bagian daunnya akan saya spray atau semprot menggunakan campuran ekoenzim 1:1000. Jadi di dalam air 10 liter yang berada di ember ini akan saya campur ekoenzim sebanyak 10 ml atau setara dengan 1 sendok makan ditambah 50 ml air redaman kulit bawang. Nah, jadi saya akan campurkan 1 sendok makan saja ekoenzim. Nah, ekoenzim ini cairan multifungsi, banyak manfaatnya, termasuk untuk menyuburkan tanaman. Nah, ini 10 ml setara dengan 1 sendok makan dicampur dengan 50 ml air redaman bawang. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup sobat. Dan ini segera diaduk. Nah, jadi air campuran ekoenzim dan air redaman bawang tadi dimasukkan ke dalam 10 liter air bersih. Saya masukkan ke wadah yang ada spraynya ini dan akan saya coba. Nah, sekarang siap waktunya untuk menspray atau memberikan hawa sejuk ke daun anggur yang kelihatan sudah agak lesu ini. Nah, ini daunnya saja disemprot sobat supaya daunnya jadi segar. Begitu juga untuk pot yang kedua. Ini terlihat sangat kurus sekali. Khawatir begini sobat, saya merasa tidak tega melihat daunnya yang sudah hampir mati, tidak terurus seperti ini. Nah, maka saya berusaha untuk mengadopsi tanaman anggur ini. Mudah-mudahan berkat tangan saya tanaman bibit anggur ini bisa terselamatkan. Nah, sekarang bagian daunnya sudah agak sejuk. Bagian akar atau media tanamnya pun akan saya spray juga seperti ini untuk memberikan kelembaban. Selain itu untuk menambah vitamin. Begitu juga untuk di pot yang satunya lagi.
Nah, dahannya juga di spray, diberi kesejukan. Tanahnya pun beserta akar-akarnya diberi kelembaban. Dan juga berarti diberi vitamin tambahan. Nah, ini sobat, saya sudah lakukan yang terbaik untuk tanaman ini. Besok pagi akan saya tambahkan lagi media tanam barunya. Untuk tambahan media tanamnya, yang semula terdiri dari sekam bakar, gabah, maka untuk hal ini saya akan tambahkan pula penyubur tanah lainnya seperti cacing, yaitu bekas budidaya cacing. Yang kedua adalah Green Floris yang saya beli dari toko Trubus. Ini komposisinya sudah lengkap. Ada tanah lembang, ada pasir malang, ada pupuk kandang, ada kokopit, ada sekam bakar, dan humus. Juga akan saya tambahkan pupuk kandang berasal dari kohe perkutut. Juga ditambahkan serbuk kulit telur, dan terakhir ditambahkan seprihan kulit pisang yang sudah dikeringkan. Bahan-bahan penyumbur tanah inilah yang akan saya tambahkan ke media asalnya untuk menanam pohon anggur ini. Pertama yang akan saya lakukan adalah mengembalikan media tanam semula ke dalam wadah besar atau jolang seperti ini. Lalu saya akan tambahkan pupuk kandang dari kohe perkutut sedikit saja. Lalu juga saya tambahkan serbuk kulit telur sedikit saja. Berikutnya saya akan tambahkan sepihan kulit pisang yang sudah dijemur. Kulit pisang ini selain mengandung vitamin B1, yaitu untuk merangsang tumbuhnya akar, juga menjadikan poros di dalam tanah. Karena di sini ada rongga, sehingga akar bisa masuk ke rongga-rongga ini atau celah. Juga akan saya tambahkan ini cacing, yaitu bekas budidaya cacing. Ini bisa dipercaya bisa menyuburkan tanah. Nah, ini karena ini sudah gembur. Terakhir saya akan tambahkan Green Floris yang saya dapatkan dari toko Trubus, yang komposisinya sudah lengkap. Ada tanah lembang, ada pasir malang, ada pupuk kandang, ada kokopit, sekam bakar, dan humus. Semua tambahan penyubur tanahnya sudah saya campur ke media asalnya. Nah, mudah-mudahan dengan ada tambahan penyubur tanah lainnya akan menjadikan media tanam ini menjadi lebih subur, dan mudah-mudahan tidak akan ada air yang tergenang lagi. Sebetulnya tidak ada aturan yang pasti untuk membuat media tanam untuk tanaman anggur ini. Sebetulnya tanah saja pun bisa, cuman hasilnya kurang maksimal. Untuk itulah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu ditambahkan penyubur tanah lainnya. Sebelum media tanamnya dimasukkan kembali ke pot ini, maka bagian dasarnya akan saya tambahkan pecahan genting dan batu bata untuk membantu melancarkan pengelolaan air ke dasar pot. Fungsi lainnya sebagai cadangan air dan membuatnya menjadi lembab terus apabila lupa atau kurang dalam penyiramannya. Nah, ini
bekas pot akan saya pecah, akan saya masukkan ke dalam pot untuk membantu melancarkan pengeluaran air apabila di dalam media tanamnya kelebihan air. Dan ini sengaja saya beli bata baru karena bata baru masih garing, masih kering dan mudah untuk menyerap air dibandingkan dengan bata yang sudah lama. Nah, setelah diberi dasar batu bata dan setelah dirapikan seperti ini, barulah media tanamnya dimasukkan kembali. Masukkan kembali seperti ini. Terlihat sekarang media tanamnya tidak basah. Ternyata media tanamnya bisa diangkat sobat seperti ini. Jadi di sini lebih leluasa untuk saya memberikan penggantian media tanamnya. Nah, ternyata ini masih sedikit, akar-akarnya juga belum banyak keluar. Jadi saya akan mengganti total media tanamnya supaya benar-benar kering. Sekaligus saya akan menaikkan posisi si akar tanaman anggur ini. Kurang lebih sekarang posisinya ada di 75% dari dasar, yang semula 50%. Ini keadaan akhir penggantian media tanam baru. Terlihat sekarang lebih meyakinkan lagi atau lebih menjanjikan lagi bahwa tanaman anggur ini akan tumbuh sempurna. Dengan cara yang sama akan saya lakukan untuk pot yang kedua ini. Pot kedua pun sudah diganti ulang media tanamnya. Jadi sekarang kedua potnya sudah mendapatkan media tanam baru. Mudah-mudahan kedua pohon anggur ini bisa hidup normal dengan buah yang melimpah. Terakhir akan dilakukan penyiraman untuk pertama kalinya supaya media tanamnya cepat bersatu dengan media bawaan dari bibit anggur yang aslinya. Penyiraman segera akan dilakukan. Ini khusus bagian medianya saja supaya media yang baru bisa lebih cepat bersatu dengan media bawaan aslinya dari bibit anggur ini. Dengan telah diperlihatkannya bagaimana cara mengganti media baru terhadap bibit tanaman anggur ini, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.